Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Hilda ini Syifa MAG. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian akhir semester belajar pembelajaran PAHI yang kedua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang pertama saya akan menjawab yang nomor 1A. Perencanaan pembelajaran adalah suatu proyeksi mengenai kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini adanya perencanaan pembelajaran atau instructional design. Guru dapat memperkirakan dan memproyeksikan tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan pada saat pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang nomor 1B, landasan atau desain pembelajaran pendidikan agama Islam itu secara garis besarnya ada 3. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Nah, yang pertama Al-Quran. Nah, sudah pasti Al-Quran ialah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalamnya terkandung ajaran Islam pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ini semua, melalui kehidupan semua. Yang keduanya ialah As-Sunnah. Ya, As-Sunnah ini didefinisikan sebagai suatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, tujuan, sifat atau budi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Nah, yang ketiga ada ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah istilah fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan dan menentukan suatu hukum atau syariah Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian ya, ijtihad itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid dan tidak sembarangan menentukan itu. Nah, yang selanjutnya yang 1C ialah langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Di sini rumusan yang pertama adalah rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini menurut Bloom 1956 harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, domain kognitif, domain afektif yang kedua, yang ketiga domain psikomotor. Nah, selanjutnya yang kedua ialah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal saja, tapi proses berpengalaman juga. Yang ketiga ialah orang-orang yang terlibat. Nah, perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dalam menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat di dalam pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi guru dan juga tenaga profesional. Nah, selanjutnya ialah bahan dan alat. Bahan dan alat ini penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Nah, yang keenam ialah fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik juga dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya sokongan finansial sesuai dengan kebutuhan. Nah, nomor 7-nya ialah perencanaan, evaluasi dan pengembangan. Nah, di sini evaluasi kita dapat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran itu. Evaluasi terhadap hasil belajar siswa akan memberikan informasi. Yang pertama, kelemahan dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kekeliruan. Kekeliruan diagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti pengalaman belajar. Yang ketiga adalah kelengkapan tujuan pembelajaran khusus gitu. Ya, ada yang terakhir adalah kelemahannya. Kelemahannya jadi instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya nomor 2, saya akan menjawab nomor 2, itu unsur dan sistem pembelajaran adalah
seorang siswa atau peserta didik atau suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Menurut Umar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran mengemukakan unsur-unsur pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, unsur dinamis pembelajaran pada diri guru. Ada yang A, motivasi pembelajaran siswa. Yang B, kondisi guru siap membelajarkan siswa. Yang keduanya ialah unsur pembelajaran dan unsur belajar. Nah, motivasi yang pertama ialah ada motivasi belajar. Yang kedua adalah sumber yang digunakan sebagai bahan belajar. Yang ketiga adalah pengadaan alat-alat bantu belajar. Yang keempat adalah menjamin dan membina suatu belajar yang efektif. Dan yang kelima adalah subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang mantap perlu diberikan binaan. Nah, unsur-unsur pengajaran dalam PAI. Nah, di sini dalam proses belajar mengajar PAI, guru PAI harus memenuhi unsur-unsur yang merupakan tahapan dalam penyampaian materi pembelajaran. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan ya dalam penyampaian materi PAI yaitu yang pendahuluan atau yang bisa disebut at-tamdih. Yang kedua adalah penerapan atau penyampaian materi al-art. Yang ketiga tanya jawab al-munaqashah. Nah, yang keempat kesimpulan al-istinjad. Yang kelima bentuk aplikasi atau pelaksanaan at-tatbik. Nah, selanjutnya ialah nomor 3. Yang terakhir ialah tentang teori belajar. Nah, teori belajar behavioristik ini mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan pendewasaan semata. Yang selanjutnya adalah teori belajar konstruktivistik. Nah, jadi atau bisa dibilang konstruktivisme, gitu kan. Teori konstruktivisme ini mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik dan membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dari ide yang dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Nah, selanjutnya ialah teori belajar kognitif. Nah, ini teori belajar kognitif ini memahami belajar bukan hanya sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respon saja. Nah, akan tetapi belajar juga melibatkan kondisi mental di dalam individu pembelajaran yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain, sehingga si pelajar ini bisa memahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, menunjukkan ke dalam perilaku. Nah, selanjutnya implikasi teori terhadap pembelajaran. Nah, implikasi teori yang pertama ialah implikasi teori behavioristik. Nah, poin A itu pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran lebih ditekankan kepada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga ialah strategi pembelajaran lebih ditekankan pada peroleh keterampilan dan yang terisolasi dengan akumulasi fakta berbasis pada logika linear. Yang ketiga ya atau D. Yang keempat adalah D atau D, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan bila lebih ditekankan kepada keterampilan menggunakan kembali apa yang dipelajari. Yang kelima atau yang E, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam belajar pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang harus diberi hadiah atau harus diberi. Tuh, yang selanjutnya ialah implikasi teori kognitivisme. Nah, jadi menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah, anak akan berusaha membandingkan realita
Nah, di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalaman anak mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Selanjutnya ialah implikasi teori konstruktivisme. Nah, adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme ini dalam pendidikan anak dalam Pojadi 1999 halaman 63 ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap problem atau persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru hanya berfungsi sebagai moderator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruktivisme pengetahuan pada peserta didik. Yang selanjutnya ialah proses pembelajaran teori. Yang pertama, proses pembelajaran behavioristik. Untuk itu, dalam buku mungkin dijelaskan ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik dalam menetapkan teori behavioristik. Nah, pada proses pembelajaran ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali tujuan. Yang kedua, melakukan analisis data pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang keempat adalah menetapkan indikator yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Yang kelima, melakukan pengembangan materi ajar seperti menunjang keberhasilan seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain. Selanjutnya ialah proses pembelajaran kognitivisme. Nah, di sini dalam proses belajar kognitivisme ini diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang belajar yang maksimal. Nah, salah satunya ialah pengalaman tilikan. Tilikan ini bisa disebut juga dengan pemahaman mengamati. Yang kedua ialah perilaku bertujuan akan terarah pada tujuannya gitu. Selanjutnya ya prinsip-prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Yang selanjutnya proses belajar konstruktivisme. Nah, di sini proses belajar konstruktivisme sebagai mana dirilis dalam laman dapat dilihat dari berbagai aspek ya teman-teman, yaitu yang pertama proses belajar konstruktivisme, yang kedua peranan siswa, yang ketiga peranan guru, yang keempat peranan belajar sarana belajar, yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Nah, proses belajar konstruktivisme ini membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas dari sudah ditetapkan. Yang kedua ialah menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks. Nah, yang keempat adalah guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaian merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Nah, baik itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pembelajarannya selama ini. Mohon maaf bila ada salah-salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.